Shalom, saudara-saudaraku semuanya yang ada di sini maupun yang ada di rumah, dimanapun kita semua berada saat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, karena Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Dia senantiasa memelihara dan menjaga kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita percaya Tuhan Yesus selalu ada di dimanapun kita berada. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Apapun yang terjadi, kita bisa mengatakan semuanya kepada Tuhan. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita rasakan, walaupun mungkin karena kita tidak bisa bersama-sama beribadah, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan biar saat ini kita mau mengawali dengan doa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan kesempatan yang masih Tuhan berikan atas kami, karena kami boleh beribadah saat ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan. Walaupun Tuhan kami tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan hadirat menyata. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dimanapun Tuhan umat-Mu berada. Engkau berkenan Tuhan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Biar ibadah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Boleh menjadi ibadah yang memberkati banyak orang Tuhan, yang melihatnya, mengikuti Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Mari Bapa yang baik, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau saat ini Tuhan untuk mengurapi setiap kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Sehingga biar urapan-Mu ya Roh Kudus nyata di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menyembah dan memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ya Bapa ibadah kami ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya Roh Kudus-Nya nyata, karena Dia sudah naik ke surga dan Dia tidak meninggalkan kita, karena Dia memberikan Roh Kudus-Nya, Roh penolong yang selalu menuntun, membimbing kita dimanapun kita berada, dalam segala keadaan apapun. Roh Kuduslah yang selalu menghibur kita, yang selalu menguatkan kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Biar saat ini kita pakai waktu itu memuji dan menyembah Tuhan. Apakah mendengar
Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan, untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan terlebih Kau membenarkan kami untuk kami sungguh-sungguh berkenan dan layak di hadapan-Mu Bapa. Pada saat pagi ini kami datang kepada Engkau untuk menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga Tuhan Kau hadir melawat setiap kami. Kami yakin percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diingatkan, kami diberkati, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berubah, dan kami yakin percaya untuk hidup dalam menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini kami serahkan seutuhnya rangkaian dalam ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Segala sesuatu ambil alih sepenuhnya ya Allah Roh Kudus. Kami sangat memerlukan Kau, dan segala sesuatunya Tuhan Kau dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagi kita semua, kita dalam live streaming ini, biarkan setiap kita menjadikan satu, kita diingatkan oleh firman Allah, kita merindukan untuk sungguh-sungguh ada satu perubahan yang Tuhan kehendaki, sehingga Tuhan sangat merindukan bagi kehidupan kita supaya kita benar-benar mengalami pertolongan dan kita bisa menjadi saksi Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, sangat penting peran Roh Kudus di dalam orang percaya. Peran Roh Kudus inilah yang menjadikan satu tema kita pada pagi hari ini. Saudara, ketika kita bisa melihat peristiwa dari saat ini, kita melihat dalam kita merayakan, dalam memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, sangat penting sekali dalam saat-saat ini saudaraku, pencurahan Roh Kudus. Di saat Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudusnya, sehingga saudaraku, ketika murid-murid itu ada di dalam rumah menunggu waktu Tuhan, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Betapa penting dalam persiapan seperti saat ini. Tuhan menghendaki, dan saya yakin percaya saudaraku, Tuhan sangat menghendaki dalam kehidupan kita, gereja Tuhan sekarang ini harus dipersiapkan, regenerasi harus dipersiapkan. Karena kita tahu, di dalam saya tidak tahu apakah peristiwa ini sejak dari zaman dahulu, apakah ini baru terjadi, saya belum mempelajari itu. Tetapi satu hal kita bisa melihat, terjadinya COVID-19 ini, orang semua di lockdown dan ada di dalam rumah. Sehingga apakah kita menunggu janji Allah dinyatakan? Apa pada saat kita ada di rumah, kita minta dan berseru kepada Tuhan supaya benar-benar terjadi hari Pentakosta zaman dulu terjadi bagi kehidupan gereja Tuhan saat ini? Sehingga menjadikan satu hal kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku di pagi hari ini, ketika murid-murid menunggu janji Allah dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ketika peran Roh Kudus di dalamnya kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul, kita bisa melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan, mujizat demi mujizat terjadi sehingga bersaksi dan banyak orang diselamatkan. Tetapi bagaimana peran orang percaya di zaman akhir ini? Mari kita akan belajar bersama-sama saudaraku, ketika kita menyadari hal ini dan kita belajar bersama-sama terjadinya dengan adanya ini, apakah sungguh peran Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, yaitu orang yang percaya. Peran, kalau kita melihat di dalam sinetron saudaraku, peran ini adalah peran utama. Sangat penting Roh Kudus itu menjadikan peran dalam kehidupan kita, karena kita tahu orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak-anak Allah. Oleh karenanya saudaraku, mari bagaimana kehidupan kita? Apakah saat ini kita sudah menjadikan satu dipimpin oleh Roh Allah? Sudahkah peran Roh Kudus ada yang utama di dalam kehidupan kita? Bagaimana kehidupan kita? Mari kita akan belajar pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang akan pesan Tuhan bagi gereja Tuhan saat ini. Bagaimana peran Roh Kudus itu di dalam umat percaya dalam kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama saudaraku, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita dan Roh Kudus sungguh ada dan tinggal bagi hidup kita, Dia akan luar biasa. Kita lebih dulu kita akan melihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14.
Yohanes pasal 14 ayat 16, 17 dan ayat yang ke-26. Ketika Yesus menjadikan penghibur, Tuhan akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikannya kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26 mengatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku, di mana Roh Kudus tinggal dalam hidup kita itu selama-lamanya, dan Dia akan mengajarkan dalam kehidupan kita, Dia akan menjadi peran dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Tetapi saudaraku, yakinkah saat ini kita mengalami itu? Sudahkah kita mengalami itu? Pada pagi hari ini kita akan belajar betapa pentingnya di dalam zaman saat ini. Saudara tahu kejahatan semakin meningkat. Kita tahu kasih semakin menjadi dingin. Kita bisa melihat saat ini saudaraku, di mana menjadikan satu dunia bukan semakin baik, tapi keadaan semakin moralnya semakin turun terus saudaraku. Dan kita bisa melihat perbuatan-perbuatan manusia semakin hari semakin mendukakan Roh Kudus. Tetapi mari, bagaimana gereja Tuhan di zaman akhir ini? Oleh karenanya betapa penting Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita untuk memimpin kita. Firman Tuhan mengatakan menghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama. Masihkah kita peka untuk kita minta di dalam tuntunan Roh Kudus ketika kita melakukan segala sesuatu? Apakah Roh Kudus itu benar ketika itu Dia berperan dalam hidup kita? Apakah kita meresponinya? Oleh karenanya, mari kita akan belajar 3 hal yang penting bagi gereja Tuhan ketika peran Roh Kudus ada di dalam umatnya atau dalam orang percaya. Maka yang pertama, orang yang sungguh mau memperankan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka dia diberikan kuasa, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Ini yang luar biasa, saudara. Orang yang sungguh, saudara, menjadikan peran Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita diberi yaitu kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 sampai 17, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hidup setelah pencurahan Roh Kudus ada. Ketika kita meyakini Roh Kudus ada dalam diri kita, bagaimana peran kita menjadi anak Allah? Kita tahu, saudaraku, penawaran dunia saat ini sedang kita menyadari, saudaraku, dunia sedang menawarkan hal-hal selalu dalam dunia.
Kita bisa melihat saat ini betapa dunia sedang menawarkan yang namanya banyak dosa. Banyak supaya tujuan adalah supaya kita mulai beralih, tidak fokus kepada apa yang dikehendaki Tuhan, tetapi hanya keinginan daging. Pada saat ini kita bisa melihat ketika roh ada, yaitu mematikan kedagingan kita, mematikan kehidupan lama kita. Tetapi bagaimana ketika roh ada dalam hidup kita, sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga hidup kita boleh dilihat oleh semua orang bagaimana peran Roh Kudus ada dalam diri kita, supaya tujuan mereka bisa mengenal hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Inilah menjadi satu tujuan yang sangat luar biasa, saudaraku. Tetapi mari, bagaimana kita sekarang hidup kita? Sudahkah kita sesuai dengan dunia atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Karena Roh Kudus itu mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita, mengajar, mendidik kita untuk hidup dalam setiap kebenaran Allah. Sudahkah kita hidup di dalam kebenaran Allah? Mari kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Menjadikan satu contoh, ketika saudara disakiti oleh orang, apakah saudara bisa mengampuninya? Roh Kudus memberikan kekuatan bagi hidup kita untuk kita mengampuni, sebab firman Allah mencatat, ketika kau membaca firman dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni mereka. Sebab jika kita tidak mengampuni mereka, maka Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Nah, di peran Roh Kudus ini mengingatkan kita, memberikan kuasa, memberikan kemampuan, memberikan pertolongan, supaya apa? Kita bisa mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Nah, peran inilah, saudaraku, sangat penting bagi gereja Tuhan di zaman akhir ini. Ketika tawaran-tawaran dosa yang ada di muka bumi ini, Roh Kudus mengajarkan kita, janganlah kau berbuat dosa, jangan kau berbuat menyakiti hati Tuhan, jangan kau berbuat menyakiti Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Tetapi bagaimana kita bisa hidup di dalamnya, sekalipun kita tahu banyak manusia memang hidup hanya oleh kasih karunia. Banyak sekali kita belajar, mungkin kita belum sempurna, tetapi kita sedang disempurnakan, supaya tujuan kita adalah sempurna seperti Bapa sempurna di dalam surga. Oleh karenanya, saudara, betapa penting peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Ketika peran Roh Kudus ada, maka dia memberikan kuasa supaya kita menjadi anak Allah. Tetapi bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Sudahkah kita mencerminkan kita ini adalah anak-anak Allah? Yaitu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan belajar bagaimana, apakah sudah kita mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana hubungan kita saat ini, lebih condong mana kita untuk dunia atau untuk kita kekekalan. Karena firman Tuhan Kolose 3, 1 dan 2 mengatakan, mari pikirkan perkara-perkara di mana Kristus ada. Jangan ada di bumi ini saja, tetapi terlebih ada kekekalan nanti, saudaraku. Oleh karenanya, saudaraku, mari, banyak orang saat ini ke gereja hanya mencari sesuatu. Tapi apakah kita belajar untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita mau mengenal dalam pimpinan Roh Kudus untuk apa? Membuat kehidupan kita, daging kita ini mulai kita terkikis, hingga menjadikan kehidupan kita yang lama itu dibuang menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru inilah, saudaraku, kita inilah membuktikan kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, maka hidup kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus saat ini, peran Roh Kudus ada. Dia membenarkan langkah kita, perbuatan kita, segala sesuatunya, saudaraku. Banyak hal yang, saudaraku, diajarkan oleh Roh Kudus. Sekalipun, saudaraku, kita diperhadapkan oleh sebuah satu pilihan. Mana yang kau akan pilih, ke kanan atau ke kiri? Segala sesuatunya kita diperhadapkan oleh pilihan. Begitu kita bangun, kita, saudaraku, diperhadapkan oleh pilihan, mandi atau tidak. Inilah semuanya, hidup kita sama. Terlebih pada saat ini, menjelang waktu Tuhan semakin hari semakin akan dinyatakan, kita bisa melihat
Saudaraku, di mana menjadikan satu firman Tuhan mencatat bahwa inilah kita sudah masuk di dalam awal penderitaan, sehingga bagaimana kita, apakah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Iman kita kepada Tuhan itu harus semakin kita tingkatkan. Kalau kita menjadi anak Allah, sudahkah kita menunjukkan kalau Kristus ada, Dia telah, saudara, taat dan setia mati sampai mati di kayu salib. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi berbagai-bagai persoalan, masihkah tetap kita setia dan kita taat? Karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita, jangan kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikutilah jalur Tuhan, sekalipun di dalam kedagingan kita seringkali itu menderita. Tapi di balik penderitaan ini pasti akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Oleh karenanya pada pagi hari ini, sudahkah penting sekali dalam kehidupan kita engkau menyadari bahwa peran Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Kenapa? Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, maka kita adalah ahli waris yang akan kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Oleh karenanya, saudaraku, jangan hal penting sekali di dalam saat-saat terakhir ini. Mari, bagaimana kehidupan kita dan menjadikan satu sesuai dengan firman Allah atau dengan cara-cara dunia. Mari kita akan melihat dalam diri kita, apakah sudah ada karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Di dalam ketika karakter Kristus itu ada, ketika kita menghadapi tantangan, apakah kita bisa seperti Kristus yang telah memberikan teladan bagi hidup kita. Karena Roh Kudus selalu menolong dalam kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Ketika Dia mengizinkan masalah ada, dan karena firman Tuhan mencatat bahwa setiap masalah yang dihadapi oleh kita, Dia tidak pernah melebihi daripada kekuatan kita. Dia tidak mengizinkan masalah melebihi dari kemampuan kita, tetapi Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan, saudaraku, kemampuan untuk kita melewati setiap persoalan yang ada. Nah, peran Roh Kudus inilah sangat penting bagi kehidupan kita. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan masalah, bagaimana iman kita? Apakah kita tetap teguh? Ataukah kita mungkin di hari-hari ini kita menghadapi sudah mulai beralih kepada kepercayaan yang lain? Hari-hari ini, saudaraku, tawaran iblis sangat luar biasa. Oleh karena jangan sampai kita terbawa oleh arus. Waktu kita tidak tahu kapan saatnya. Tetapi mari berjaga-jaga dan bersedialah senantiasa supaya kita mau dipimpin oleh Roh Allah. Ketika peran Roh Allah ada, Roh Kudus ada, maka kita akan diarahkan, mulai dipimpin oleh Roh Allah. Untuk apa? Menjadi anak Allah. Ketika kita, saudaraku, setelah kita hidup dengan Roh Kudus, bagaimana hidup gereja Tuhan? Bagaimana hidup orang percaya? Sudahkah kau bisa benar-benar menjadikan satu anak Allah yang benar-benar, saudaraku, mencerminkan kehidupan kita seperti Bapa kita di dalam surga? Oleh karenanya sangat penting peran Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan sendiri, saudaraku. Mengapa hari-hari ini banyak sekali, saudaraku, orang yang stres, orang yang takut, orang yang cemas? Kenapa? Karena kita mengandalkan dengan kekuatan manusia. Kekuatan manusia terbatas. Lihat otak, saudara. Otak hanya kecil, tetapi semua itu sekitar 70% kurang lebih, saudaraku. 70% itu air. Kita menyadari bahwa betapa, saudaraku, keterbatasan manusia. Dan makanya perlulah kita minta dipimpin oleh Roh Allah. Peran Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan kita untuk mengontrol semua kehidupan kita, supaya apa yang Tuhan inginkan sehingga kita bisa melakukannya. Kenapa? Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus menolong kita, Dia menghibur kita supaya apa? Tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Inilah peran Roh Kudus yang penting bagi kehidupan kita. Apakah sekarang ini benar-benar Engkau sudah memberikan peran Roh Kudus yang utama dalam kehidupan kita? Maukah kau dipimpin oleh Roh Allah? Apakah kita suka, saudaraku, melakukan dengan kehendak sendiri? Ketika Roh Allah berkata, jangan kau lakukan, maka ketika engkau tidak melakukan, disinilah kehidupan kita, maka daging itu akan lebih kuat.
Oleh karenanya, bagaimana hidup kita? Peran Roh Kudus sangat penting bagi hidup kita, sebab kita harus bisa mencerminkan kita adalah anak Allah. Anak Allah ini, saudaraku, sangat penting. Kalau saudara punya orang tua yang luar biasa, engkau pasti menjadi anak Allah yang anak saudaraku tidak mau mempermalukan orang tuanya. Karena itu menjaga image, menjaga nama baik. Bagaimana kita juga dengan Bapa di surga? Dia sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Diberikan Roh Kudus untuk menolong hidup kita, itu luar biasa, saudaraku. Ketika kita menyadari itu, sudahkah kita tidak mendugakan Roh Kudus, tidak mau menyakiti hati Tuhan? Mari mintalah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita menjadi peran utama. Begitu kita bangun, mintalah Roh Kudus. Saya belajar, saudaraku, setiap pagi kami minta sama Tuhan, pegang tanganku Roh Kudus, tuntun aku tiap langkahku, karena aku tahu aku tidak mampu. Disinilah peran Roh Kudus menjadi peran utama dalam hidup kita. Minta terus supaya kita dipimpin. Ketika kita meminta dengan sungguh-sungguh, saudaraku, maka disinilah Tuhan akan memberikan kuasa ini. Supaya apa? Bertindak menjadi anak Allah, yaitu supaya Bapa dipermuliakan, supaya sungguh Yesus diagungkan dalam diri kita, supaya hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak dalam hidupku. Inilah, saudaraku, yang penting bagi kehidupan kita. Peran Roh Kudus sangat penting bagi hidup kita, karena banyak anak-anak sudah mengaku anak Allah, tetapi kehidupannya, saudaraku, tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan Roh Kudus akhirnya apa? Berduka atas kehidupannya. Orang yang sudah percaya kalau masih hidup di dalam dosa, masih suka dalam dosa, ini menjadi pertanyaan. Oleh karenanya, saudara, upah dosa ialah maut. Oleh karenanya, mari Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peran Roh Kudus sangat penting sekali dalam kehidupan di zaman-zaman yang semakin jahat ini, semakin sulit ini. Betapa penting hidup kita minta kepada Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, jaga hidup kita dengan benar. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, sekalipun kita tahu secara daging mungkin kita seringkali salah, seringkali kita menyakiti. Tetapi firman Tuhan mengatakan, minta ampun kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengampuni kita, mari belajar terus dalam pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus berperan penting atas kehidupan kita. Ketika berperan, maka kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Pada suatu saat kelak nanti, kita yakin percaya kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, menjadikan peran Roh Kudus dalam orang percaya. Yang kedua, saudaraku, maka ketika Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, selain dia memberikan kuasa untuk kita menjadi anak Allah, yang kedua, saudaraku, kita diberikan kuasa untuk apa? Melakukan dan mengalami karunia Roh Kudus. Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-10, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Bapak, Ibu, Saudara, mari ketika kita diberikan kuasa, ketika peran Roh Kudus ada, maka kita diberikan kuasa untuk apa? Untuk kita menjadikan segala bangsa murid Allah. Kita mulai, saudaraku, mengekspresikan karunia Allah. Tetapi menjadi bukti, saudara, apakah sudah benar-benar menjadikan karunia ini nyata dan kita alami dalam kehidupan kita. Sebelum kita pergi, sebelum kita melakukan sesuatu supaya orang lain melihat bagaimana kehidupan kita. Ketika kita sakit,
Izinkan Tuhan sakit. Apakah kita bisa dengan yakin karena kita diberikan kuasa dan peran Roh Kudus ada, dan kita berkata oleh bilur Yesus Kristus segala penyakit apapun yang ada di dalam diriku, aku katakan dengan yakin, dengan iman, sembuh. Sudahkah kau mengalami kesembuhan? Tapi berapa banyak hidup kita yang seringkali kita mengeluh akan sakit kita, nggak sembuh-sembuh, nggak kunjung-kunjung sembuh. Saudara, gimana kita akan bisa mengekspresikan kuasa ini untuk bagi orang lain? Ketika kita mengalami kesembuhan, saudaraku, maka kita bisa menjadi berkat. Contoh, banyak sekali di hari-hari ini, kalau saudara bisa melihat di WA, di Instagram, banyak sekali kesaksian-kesaksian mereka yang diizinkan Tuhan kena sakit corona. Betapa sangat mengerikan yang namanya penyakit corona itu, sehingga oleh kasih karunia dia diberikan kesempatan untuk sembuh, sehingga dia bersaksi. Bagaimana dia bersaksi? Karena dia minta sama Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh, karena dia sudah banyak hal. Nah, disinilah saudaraku, menjadikan satu hal penting bagi hidup kita, karena firman Allah mencatat oleh bilur Yesus Kristus segala penyakit apapun sudah sembuh dengan iman, maka itu terjadi mujizat bagi hidup kita. Nah, sekarang ini bagaimana hidup kita, saudara? Sudahkah kita mengalami itu? Contoh lagi, di mana dikatakan firman Tuhan, usirlah setan-setan kamu, supaya kamu menjadikan satu memperoleh dengan cuma-cuma. Ketika kau dipenuhi oleh kuasa supaya mengusir roh jahat, bisakah kita saat ini ketika kita bertemu dengan roh jahat, kita bisa berkata, hai roh jahat, pergi. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa, kita masih takut di dalam kegelapan. Menjadi bukti, ketika saudara mengalami sesuatu mungkin di rumah sendiri, lampu mati, semuanya, dan kita bisa melihat dari kamar tidur sampai kamar mandi, itu kamar mandinya di belakang. Beranikah kita berjalan untuk menuju ke kamar mandi sekalipun dalam kegelapan? Apakah kita takut? Ataukah, saudaraku, kita berani? Nah, di sini seringkali anak-anak Tuhan itu takut, saudaraku. Firman Tuhan mencatat, usirlah setan-setan itu. Ketika kita berkata kepada setan itu, enyahlah engkau iblis, pergi, maka dia akan pergi. Tetapi dalam kenyataan, berapa banyak anak-anak Tuhan yang justru ketika melihat satu bayangan saja, saudara bukan langsung mengusir itu, malah justru saudara lari. Nah, ini menjadi bukti, saudara, gimana Tuhan peran Roh Kudus ada dalam hidup kita, jika dia memberikan kuasa bagi hidup kita. Itu tuh mengalami kasih karunia Allah, mengalami karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Karunia Roh Kudus ada. Firman Tuhan mencatat, pergilah engkau, supaya kau bisa menjadi saksi Allah, mengusir roh-roh jahat. Terlebih nanti, ini saatnya gereja Tuhan sudah dipersiapkan untuk kita, Pak, menjadi saksi. Untuk apa, saudaraku? Untuk kita mengekspresikan, untuk kita, saudaraku, melakukan kasih karunia Tuhan, melakukan, saudaraku, karunia yang Tuhan berikan atas hidup kita. Sehingga ketika saudara berdoa, menumpangkan tangan, atau mungkin saudara berdoa dalam nama Yesus, mereka sembuh. Apakah ketika kita sakit, kita minta dalam nama Yesus, apakah kita sembuh? Nah, sekarang ini mengusir setan, nanti akan bisa, saudaraku, melihat sekarang ini gereja Tuhan sedang dipersiapkan. Terlebih generasi muda ini sedang dipersiapkan untuk sungguh-sungguh kita mengekspresikan dan melakukan apa kata firman Allah. Bagaimana peran orang tua? Sudahkah kau mengajarkan anak-anakmu sesuai dengan firman Allah? Banyak untuk berdoa, karena hari-hari ini itu adalah hari-hari yang jahat. Karena kita tahu, saudaraku, kalau kita mau belajar firman Allah, saudaraku, iblis itu sedang melayang-layang, saudaraku, mencari tempat di mana ada tempat kosong, disitulah, saudaraku. Terlebih ketika dulu mungkin, saudaraku, kita temannya iblis. Ketika iblis mulai diusir karena ada peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita terima Yesus, maka iblis keluar. Ketika dia keluar, dia itu sedang mencari satu tempat. Ketika dia kembali ke tempat yang asal mulanya, dan dia melihat, saudaraku, bagaimana hidup rumah itu.
ketika rumah itu ada celah, maka iblis itu akan memanggil teman-temannya, saudaraku, dan kembali kepada rumah yang lama. Maka hidupnya akan lebih buruk daripada yang pertama. Nah, inilah saudaraku, hati-hati sekali peran bagi orang percaya. Peran Roh Kudus inilah penting sekali bagi kehidupan gereja Tuhan. Supaya apa? Ketika kita diberikan kuasa, maka kita akan mengalami. Kita akan juga, saudaraku, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kata firman Tuhan, pergi menjadikan satu, dan engkau sendiri akan memberikan karunia yang berbeda-beda. Mari, ketika kau diberikan karunia itu, hendaklah kita punya satu motivasi yang benar, bukan cari sesuatu bagi hidup kita. Hati-hati, saudaraku, di zaman akhir ini, akhirnya orang menjual karunia, ya, demi untuk kepentingan sendiri. Gereja Tuhan banyak sekali melakukan ini, saudara. Saya tidak menghakimi, tetapi kenyataan, saudara, ini banyak terjadi. Oknum-oknum tertentu yang melakukan hal ini. Menjadikan satu hal, hati-hati. Rumah kita ini jangan dijadikan pasar. Rumah ini adalah rumah doa Allah. Jangan diberi menjadi pasar. Yaitu apa, saudara? Jual beli burung merpati. Hati-hati sekali menjadikan satu zaman akhir ini. Jangan sampai kita tertipu. Oleh karenanya, saudaraku, mari kita mau belajar. Peran Roh Kudus sangat penting bagi hidup kita. Ketika peran Roh Kudus ada, yang pertama, kita menjadi anak Allah. Yang kedua, hendaklah kita, saudaraku, mengalami dan menjadi, saudaraku, kita mengalami dan menjadikan, saudaraku, untuk karunia ini, supaya orang lain itu mengalaminya, mendapatkan pertolongan. Tetapi sebelum kita melakukan itu, bagaimana hidup kita? Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sangat jelas bagi kehidupan kita. Mari, Tuhan menghendaki kita adalah sehat. Tuhan menghendaki kita adalah baik-baik. Tuhan menghendaki kita damai sejahtera. Ketika Roh Kudus ada, maka damai sejahtera itu ada. Tetapi bagaimana kehidupan keluarga kita? Sudahkah kita yang sudah percaya dalam Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus berperan dalam hidup kita, bagaimana keluarga kita? Sudahkah keluarga kita ini mengalami benar-benar damai sejahtera dalam keluarga kita? Hidup pasangan suami dan istri, orang tua dengan anak, saudara satu dengan lain. Di hari-hari ini banyak sekali damai sejahtera ini telah hilang. Kerukunan telah hilang. Semua yang saudara bisa menjadi musuh. Orang lain bisa menjadi saudara. Sekalipun orang lain ini bukan orang percaya, tetapi bisa menjadi saudara untuk menolong kita. Orang yang sudah percaya untuk menolong, itu melihat orang. Nah, bagaimana hidup kita sekarang ini? Peran Roh Kudus, karunia yang diberikan yang berbeda-beda. Mari, hendaklah ini untuk kebersamaan. Kita lihat, saudaraku, ketika menjadikan banyak anggota tapi satu tubuh. Ini untuk peran Roh Kudus, kasih karunia ada itu untuk membangun tubuh Kristus. Supaya bagaimana kasih Allah itu ada. Bagaimana, saudara, gereja Tuhan berperan supaya orang melihat dalam diri kita. Bagaimana peran gereja hari-hari terakhir ini? Sudahkah kita benar-benar menjalankan apa yang kata firman Tuhan, melakukan dan mengalami dalam diri sendiri karunia yang Tuhan berikan atas kehidupan kita? Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama. Sehingga saat ini betapa penting peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sudahkah Roh Kudus menjadi peran dalam seluruh hidupmu? Atau mungkin belum? Atau mungkin engkau seringkali menggunakan dengan kekuatanmu sendiri, dengan akalmu sendiri, dengan kehendakmu sendiri. Terkutuklah, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan apa dagu, berharap kepada Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana hidup kita saat ini? Peran Roh Kudus sangat penting bagi orang yang percaya. Bagaimana saat ini? Sudahkah kita memperankan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tuhan menghendaki kita sehat. Mari, segala penyakit apapun kita minta sama Tuhan. Oleh bilur Yesus Kristus telah sembuh dengan imanmu, maka kau akan sembuh. Ketika kau sungguh melakukan ini,
dengan perkataan firman engkau sudah sembuh. Engkau sudah yakin, percaya semua iblis keluar daripadaku. Ya, semuanya saudaraku, kita dibenarkan. Oleh karena itu pasti akan terjadi atas kehidupan kita, karena kuasa Allah itu ada dalam diri kita. Inilah saudaraku betapa penting peran Roh Kudus dalam gereja Tuhan di dalam hari akhir ini, menjadikan satu hidup kita. Mari, yuk kita melakukan ini, menjadikan satu hal yang penting. Saudaraku, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Ini semuanya saudaraku, mari menjadikan satu hal yang penting bagi hidup kita, karena Tuhan sudah memberikan kuasa dalam hidup kita. Menjadikan satu, biarkan Roh Kudus menjadi peran dalam hidup kita yang utama, maka kita akan bisa menjalankan kuasa yang Tuhan berikan. Segala suatu kuasa apapun di muka bumi akan tunduk kepada kuasa yang lebih besar, yaitu di dalam Roh Kudus. Hal yang ketiga, ketika peran Roh Kudus ada, ketika hidupmu setelah dibenarkan oleh Roh Kudus, bagaimana hidupmu? Sudahkah engkau menjadi anak Allah? Sudahkah engkau melakukan dan menjalankan, saudaraku, mengalami di dalam kasih karunia? Dalam karunia Roh Kudus ada. Yang ketiga adalah, saudaraku, engkau diberikan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kita lihat, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ketika Yesus terangkat ke surga, dan firman Tuhan mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ketika, saudaraku, sangat penting, ketika engkau hidupmu penuh dengan Roh Kudus, maka kau diberikan kuasa. Kuasa ini menjadi satu hidup dalam kehidupan kita. Ketika engkau menjadikan Roh Kudus menjadikan peran dalam hidupmu, maka Tuhan akan memberikan kuasa. Kuasa ini diberikan atas kehidupan kita, apa saja kuasa. Ketika kau berdoa, kau diberikan kuasa, karena kuasa doa itu sudah luar biasa. Dan ketika kau melakukan sesuatu dengan iman, maka itu akan penuh dengan kuasa. Tetapi satu hal yang Tuhan menghendaki, sudahkah kau menjadi saksi Kristus dalam hidupmu? Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, hendaklah kau menjadi saksi di hari-hari ini. Pergilah, jadikanlah kau bangsa-bangsa murid Tuhan, sehingga menjadikan satu, bagaimana sudahkah kita menjadi saksi Allah dalam kehidupan kita, melalui dari sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita. Sudahkah kita menjadi saksi Allah, terlebih dalam keluarga, saudaraku? Karena sangat penting, keluarga di hari-hari ini sekarang banyak dihancurkan oleh iblis. Banyak sekali, saudaraku, kemunafikan terjadi dalam keluarga. Keluarga seolah-olah baik-baik, tetapi, saudaraku, berapa banyak di dalam hati itu menyimpan sebuah satu kekecewaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Sehingga inilah akhirnya, saudaraku, akan menjadi bumerang dalam hidup kita. Oleh karenanya, mari kita akan belajar di dalam keluarga, bagaimana sekarang hubungan keluarga satu dengan lain. Sangat penting, sudahkah kita menjadi saksi sebelum kita pergi, kita bisa dilihat dalam hidup kita, keluarga kita bagaimana. Oleh karenanya kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan 2 dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat pada firman, maka juga dikatakan tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita bisa melihat peran istri bagaimana, sudahkah mau tunduk pada suami. Dan peran suami di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3 mengatakan, sudahkah kita mengikuti piramid Allah? Piramida Allah itu, saudaraku, Bapa, Anak, saudaraku, di mana menjadikan satu hidup kita suami, istri, dan anak.
Bagaimana ini tidak bisa dibalik, saudara. Ketika dibalik, betapa mengerikannya dalam sebuah satu keluarga. Firman Tuhan mengatakan istri tunduk kepada suami, dan suami harus tunduk kepada Kristus. Tetapi banyak saudaraku suami-suami yang tidak mau tunduk kepada Kristus. Tidak hanya ingin melakukan kehendak dengan caraku dan mengatur Tuhan. Peran Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Kenapa? Terlalu egois. Firman Tuhan dengan jelas mencatat di hari-hari terakhir ini, orang mementingkan diri sendiri. Dan banyak cinta uang, kata firman Allah, dan tidak berterima kasih, tidak menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saudaraku, bagaimana kehidupan peran dalam keluarga di hari-hari ini? Peran Roh Kudus sangat penting, supaya kita menjadi saksi. Berapa banyak hidup kita mendengarkan kesaksian-kesaksian dari tetangga. Katanya dia setiap hari ke gereja, baca Alkitab, katanya dia berdoa. Tetapi dalam kehidupan keluarga akhirnya menjadikan satu kehidupan seperti dalam film, saudaraku, tentang Tom and Jerry, ya, menjadikan satu kucing dan tikus selalu berantem. Kadang-kadang, saudaraku, berantemnya, saudaraku, keluar dengan perkataan-perkataan binatang semua keluar. Coro, babi. Wah, coro dan babi kawin, anaknya seperti apa, saudaraku? Kita bisa melihat di zaman akhir banyak sekali, saudaraku, kemunafikan terjadi atas kehidupan keluarga. Oleh karena sangat penting sekali sebelum engkau mencari pasanganmu, tanya sama Tuhan, mintalah sama Tuhan, apakah benar dia adalah tulang rusukku? Dan yang bagian perempuan berkata, apakah aku tulang rusuk yang Tuhan sudah pisahkan? Dia adalah menjadi bagianku. Nah, di sini saudaraku sangat penting sekali. Jangan asal kita mencari sesuatu tanpa pimpinan Tuhan, akhirnya kecewa, makanya tidak bisa menjadi saksi. Oleh karenanya, saudaraku, mari, suami-suami, mari, hendaklah kau lebih takut sama Tuhan. Pikirkan perkara di atas, bukan hanya duit dan duit. Berapa banyak sekarang ini anak-anak yang akhirnya saudaraku kecewa kepada orang tuanya. Kenapa? Yang diperhatikan orang tua, yang memperhatikan anak melalui hanya apa? Harta dan harta, tanpa kasih sayang. Berapa banyak anak-anak sekarang ini, aku tidak butuh uang papa, tidak butuh uang mama. Mana kasih sayang papa dan mama untuk aku? Perhatian untuk aku. Makanya sekarang ini banyak sekali, saudaraku, anak-anak yang akhirnya kena narkoba. Kenapa? Tidak ada perhatian khusus dari orang tua. Ya, akhirnya dia mencari teman dalam pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk ini untuk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena jangan, kita perlu hati-hati menjadikan satu di hari-hari akhir ini. Iblis sedang merusak di dalam keluarga. Dari awal Adam dan Hawa itu dirusak. Hari ini juga menjelang waktu Tuhan sudah sangat singkat. Ini juga banyak sekali keluarga sedang dihancurkan. Oleh karenanya betapa penting sekarang ini generasi kita persiapkan dengan baik-baik. Dalam menjadi generasi saat ini, Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk mempersiapkan generasi-generasi muda ini. Tuhan mulai mengangkat generasi ini. Tetapi apakah engkau anak muda, beranikah engkau memberikan hidupmu untuk Tuhan? Melayani Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana generasi saat ini? Maukah kau cinta Tuhan, mencari Tuhan? Tetapi saat ini, maaf kata, banyak anak-anak muda sekarang ini cenderung pada main game di dalam online, di dalam HP. Ya, saya tidak melarang, tidak. Tetapi kalau kita sudah utama di situ, maka roh itu akan mengikat kita. Kalau kita sudah terbiasa dan sudah terikat oleh main game, perhatikan saja. Ketika saudara berdoa, sedang merenung, yang keluar itu game, ya, sedang tembak-tembakan. Ya, di sini keluarnya tembak-tembakan, nggak konsentrasi sama Tuhan. Nah, ini saudaraku sering kali terjadi. Makanya saudaraku, ketika kita baca firman, yang kelihatannya itu tembak-tembakan, dor gitu, nggak firman Tuhan. Gimana saat ini?
Generasi mari carilah firman, bacalah firman Tuhan siang dan malam dan renungkan itu siang dan malam. Marilah kaum muda, ini waktumu saat ini. Regenerasi sedang dipersiapkan. Hendaklah peran Roh Kudus ada dalam hidupmu. Maka saya yakin percaya ketika peran Roh Kudus ada dalam kehidupan kaum muda dan engkau menjadikan hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan mencatat masa depan ada di tangan Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena kita bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana hidup kita sekarang ini? Sudah kau bisa menjadi saksi? Bagaimana anak-anak sekarang ini? Sudah kau menghormati orang tua? Sudah kau menjadi orang tua yang baik? Hendaklah kau menjadikan satu teladan bagi anak-anakmu. Jangan sakiti anakmu. Ketika kau menyakiti anakmu, saudaraku, itu akan teringat selamanya. Mari saat ini peran Roh Kudus sangat penting. Membenarkan kita. Jangan sok tahu kita. Pada bapaknya orang tua sok tahu. Yang penting kan uang. Enggak. Uang bukan segala-galanya. Oleh karenanya saudaraku, mari belajar. Hendaklah peran Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan keluarga. Hendaklah kita ketika keluarga ada, keluarga yang penuh dengan damai, keluarga penuh dengan sukacita, keluarga berbahagia, maka orang lain akan melihat itu loh, keluarganya si itu loh, wah itu luar biasa itu, kasihnya, rukunnya, ya. Cinta kasihnya saudaraku, wah itu luar biasa. Kemana saja dia selalu bergabung, kemana saja bergandeng tangan. Sekarang ini setelah menikah orang nggak mau gandeng tangan, malu, ya. Apalagi kalau udah mama dan ngomong saudaraku, ya malu, ya. Kalau dilihat sudah tua, izin kan gitu dan. Tetapi itu semakin tua, itu kalau jahe semakin tua itu semakin pedas. Adalah kita juga sama. Semakin ada umur, semakin kita bersatu, semakin bertambahnya waktu dan umur kita, hendaklah kita semakin mesra, saudaraku. Inilah dikehendaki oleh Tuhan. Maka firman Tuhan mencatat, peran Roh Kudus ada. Semakin kau mengasihi Tuhan, semakin mencintai pasanganmu, semakin mencintai keluargamu, semakin kita bersama-sama. Cinta inilah yang perlu kita pelihara di zaman-zaman akhir ini. Dan perhatikan baik-baik saudara, keluarga saat ini bagaimana keluarga kita. Berapa banyak sekarang ini perceraian akan terjadi, dan perceraian sudah terjadi di mana-mana. Peran orang tua sangat penting. Banyak sekali orang tua yang merusak di dalam keluarga. Banyak sekali tidak bisa memberikan contoh yang baik, yang akhirnya anak-anak ini bisa menjadi rusak. Oleh karenanya, apa yang diperbuat ini akan terus terjadi. Oleh karenanya betapa penting sekarang ini, mari peran Roh Kudus dalam kehidupan keluarga, hingga menjadi saksi kemanapun kau pergi, sehingga orang bisa melihat bagaimana kehidupan orang yang percaya. Sudahkah benar Kristus ada, Roh Kudus menjadi peran dalam hidup kita, sehingga kita bisa dilihat bukan topeng tetapi banyak orang menggunakan topeng. Di gereja, wah luar biasa. Tetapi di dalam rumah tangga, seringkali percekcokan terjadi. Kenapa? Dua menjadi satu itu tidak mudah. Tuhan sudah mencatat firman Tuhan, dua menjadi satu. Dua pribadi yang harus menjadi satu. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dua, satu tambah satu bukan dua, tetapi tetap satu. Karena satu roh, satu jiwa. Inilah saudaraku yang penting bagi keluarga di zaman akhir ini. Oleh karenanya, bagaimana keluargamu hari-hari ini? Sudahkah engkau memberikan contoh bagi anak-anakmu? Sudahkah anak-anak ini merasakan orang tua adalah orang tua yang luar biasa? Inilah saudaraku, mari peran bagi dalam keluarga sangat penting dalam kehidupan kita. Peran Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Untuk apa? Mengarahkan, mengajar, mendidik, mengingatkan supaya kita hidup dalam firman. Oleh karenanya, ketika kita melakukan dalam hal ini, peran Roh Kudus sangat penting bagi hidup kita, maka kita akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Maka kita akan menjadi keluarga yang sungguh-sungguh bisa menjadi saksi kemanapun kita pergi. Sehingga kalau hidup kita belum menunjukkan dalam keluarga kita baik di dalam Tuhan, ketika kau bersaksi kepada orang yang mengalami hal yang sama,
maka hidup kita tidak akan jadi berkat. Itu akan dicemooh hidup kita. Oleh karena betapa penting sebelum kita pergi, mari ciptakan dulu dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan, sekalipun kita tahu, saudaraku, kita belum sempurna, tetapi paling tidak kita mau belajar dari Roh Kudus. Biarkan minta sama Roh Kudus kemampuan. Makanya setiap pagi berdoa, pegang tanganku ya Roh Kudus, tuntun langkahku ya Roh Kudus, supaya apa? Aku melangkah di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Ketika aku melakukan, mari mengalahkan, mengikis kedagingan kita, keegoisan kita, kesombongan kita. Mari izinkan Roh Kudus berperan dalam hidup kita. Ketika dia berperan, maka hidup kita akan minta dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan mengarahkan. Ketika kita diberikan tuntunan, maukah kita merespon? Ketika kita merespon, saya yakin percaya kita adalah menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang sungguh-sungguh mengalami keluarga yang luar biasa, sehingga orang berkata, itu loh suami dan istri itu, waduh, kemana-mana itu wah mesra sekali ya, kemana-mana itu keluarga itu, wah kok dilihat tuh enak ya, aku pengen kayak dia ya. Tetapi bagaimana? Maukah kita mau berubah? Maukah kita mengizinkan Roh Kudus berperan dalam hidup kita? Ketika itu ada dalam hidup kita, saudara pasti akan mengalami hal yang sama. Oleh karena Bapak, bagaimana kita semua itu sangat penting di zaman akhir ini, peran Roh Kudus dalam orang percaya. Izinkan Roh Kudus ada. Ketika Roh Kudus ada, mari biarkan hidup kita berubah, menjadikan hidup kita hidup yang sesuai dengan firman Allah, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Roh Kudus akan menolong dan memimpin kehidupan kita setiap sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai hidup kita selesai, kita akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Biarkan pada pagi hari ini saja kita menjadikan satu hal penting, peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana? Apakah kau berikan kuasa itu, yaitu kau menjadi anak Allah? Apakah kau menjadikan satu hidupmu menjadi engkau mengalami dalam karunia Roh Kudus? Yang ketiga, ketika kuasa itu ada, sudah kau bisa menjadi saksi sebelum kau kemanapun juga. Mari saya menegaskan dan menekankan, yaitu peran dalam rumah tangga itu penting sekali. Oleh karenanya, biarkan sebelum kau pergi menjadikan segala bangsa murid, mari benahi, pulihkan dalam keluargamu. Jika kau suami dan istri, saat hari ini kau punya suami istri mungkin punya sesuatu hal yang tidak berkenan, lakukan kecewaan semua, bereskan. Suami kepada suami, bereskan. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, bereskan. Ketika kita mau membereskan dan memulihkan itu semua, saudaraku, Roh Kudus dengan kuasa dari Ilahi turun atas kita, maka itu akan terjadi rekonsiliasi yang luar biasa. Ketika terjadi rekonsiliasi, maka kita bisa menjadi saksi dan orang akan melihat luar biasa. Aku diberkati, sehingga aku mau berubah. Aku ingin mau seperti keluarga itu. Disinilah, saudaraku, penting sekali bagi hidup kita. Bagaimana sekarang ini? Sudah peran Roh Kudus ada dalam hidupmu? Mintalah Tuhan untuk engkau mau dipimpin oleh Roh Allah. Ketika kau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita yakin percaya kau akan diarahkan terus, diingatkan di dalam firman Tuhan. Ketika kau merespon firman Allah, maka segala berkat akan dicurahkan atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Musik. Tuhan menghendaki, mari saudaraku, ketika Roh Kudus ada, kita lihat ketika Roh Kudus turun, maka jemaat mula-mula akan mengalami luar biasa kesatuan, persatuan, akan mengalami kerukunan, keharmonisan luar biasa. Bagaimana kehidupan kita, keluarga, gereja Tuhan, dimanapun kita berada, sudahkah kita mengalami itu kebersamaan, kesatuan, dan kerukunan? Sebab ingat, iblis sedang bekerja untuk mengacaukan dunia ini supaya tidak ada kesatuan. Iblis sedang bekerja supaya terjadi pemberontakan. Apakah kita hidup di hari-hari ini
Apakah kita menjadi pemberontak yang suka melawan Allah, tidak mau taat pada firman Allah, tidak mau setia? Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta betapa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta terus supaya kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya.
kami ya Tuhan. Ketika peran Roh Kudus ada, maka hidup kami akan diberikan kuasa menjadi anak Allah, akan diberikan kuasa untuk melakukan dan mengalami karunia Roh Kudus, akan diberikan kuasa untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Biarkan kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Roh Kudus terus akan mengarahkan, menyadarkan kami. Dan kami berdoa bagi keluarga demi keluarga yang hari-hari ini sedang mengalami di dalam persoalan yang tidak mudah. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, berikan damai sejahtera kebahagiaan bagi keluarga demi keluarga yang ada. Mungkin dari hari ini terjadilah suami dan istri mungkin tidak baik. Mari Tuhan, terjadilah rekonsiliasi satu dengan lain, untuk merendahkan hati mereka masing-masing, untuk menerima satu lain dan penuh dengan kasih Allah. Biarkan Tuhan damai sejahtera-Mu memenuhi dalam keluarga demi keluarga. Mungkin ada hubungan orang tua dengan anak dan orang tua yang tidak baik. Hari ini juga mengalami mujizat pertolongan-Mu Tuhan. Bagi kami mungkin ada keluarga, kakak adik yang tidak harmonis, kami juga berdoa ya Tuhan, pulihkan mereka. Kami merindukan juga Tuhan antara mertua dengan mantu, mantu dengan mertua. Kami berdoa ya Tuhan, pulihkan mereka. Kami yakin percaya hari ini Tuhan, ketika peran Roh Kudus, maka semuanya Tuhan Kau akan nyatakan bagi kami, sehingga diberikan kasih karunia untuk kami boleh mengalami damai sejahtera kebahagiaan kerukunan bersama-sama. Terus supaya kami diberkati untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, sehingga ketika kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, biarkan Tuhan kami mengalami di dalam mujizat demi mujizat dalam diri kami ya Tuhan, mengalami karunia Roh Kudus ada, sehingga kami boleh menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan doa kami pada saat ini bagi kami yang mendengarkan firman-Mu, biarkan mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Maka hari ini mujizat sedang terjadi bagi kami yang mendengarkan firman Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang dalam keadaan keluarga rusak Tuhan berikan mereka ya Tuhan. Kami yakin percaya hari ini Tuhan, mujizat sudah terjadi atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan doa permohonan kami pada saat pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kami menjadikan satu bangsa yang takut akan Tuhan. Pemerintahan dari pusat sampai daerah, berkat Allah curahkan atas mereka ya Tuhan. Biarkan menjadikan pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan. Kami merindukan Indonesia dilawan Tuhan. Kami merindukan Tuhan bangsa-bangsa dilawan oleh Tuhan. Bahkan bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saat ini bagi mereka yang sedang terjangkit oleh penyakit corona, biarkan Tuhan oleh pilur-Mu Kau menyatakan segala penyakit telah disembuhkan. Kami yakin percaya Tuhan mengalami pertolongan Tuhan luar biasa. Para medis semua dari dokter baik perawat berikan kekuatan kemampuan Tuhan. Biarkan menjadikan satu daya tahan dalam hidupnya yang baik bagi mereka Tuhan yang mengalami dalam penyakit. Saya yakin percaya Tuhan Kau berbicara bagi mereka supaya sadar, dan inilah waktunya
bangsa-bangsa itu tercelik mata rohaninya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi mereka yang telah sembuh, Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kesempatan yang ada, biar kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga banyak orang akan datang memuji memuliakan Kau, dan mereka juga akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah rahmat damai sejahtera Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hosana.